Halo, loh, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Bung Rocky, hari ini pada waktu kita rekaman ini memang belum diumumkan ya pada pukul 14 sebenarnya rencananya Pak Mahfud MD itu secara resmi akan mundur dari kabinet kendati katanya eh, katanya dia sudah minta dijadwalkan untuk bertemu Pak Jokowi sampai sekarang juga belum dijadwalkan. Dan kalau Menteri Sekretaris Kabinet Pak Pratikno sih menyatakan bahwa sudah bertemu dengan Pak Mahfud tapi belum menyerahkan surat pengunduran diri. Dan bersama dengan itu ada pernyataan dari Pak Hasto yang menyatakan bahwa Ibu Mensos Risma itu merasa bahwa suasana di kabinet sudah tidak nyaman lagi. Jadi mau rapat saja sudah diperiksa, harus diperiksa dulu. Saya nggak tahu apa maksudnya diperiksa. Apakah digeledah dulu gitu atau apa gitu. Bawa rekaman, jangan-jangan kita takut kalau bawa rekaman. Akhirnya suasana jadi buruk karena Pak Jokowi sebagai presiden mendua antara melepaskan kabinetnya atau menunggu mundur atau ada pertimbangan. Tapi sebetulnya etikanya mestinya begitu misalnya Pak Mahfud jadi cawapres kemarin langsung Pak Jokowi yang umumkan Iya. menteri saya mengundurkan diri. Jadi itu lebih lega tuh. Kan selama ini kan orang melihat ada ketidakpastian antara menjadi menteri atau menjadi uh, anggota dari satu partai di dalam kabinet. Tapi saya justru melihat bahwa memang tidak ada gunanya lagi kan mau mundur nggak mundur ya faktanya kan udah terjadi perpecahan di kabinet tuh. Betul. Dan yang lebih ya lebih lucu lagi tuh presidennya udah kehilangan aura. Dia kemana-mana nggak ada lagi yang nyambut secara Hmm. resmi Hmm. protokol. Mhm. Bahkan mungkin petugas-petugas keamanan itu ya merasa udah kayak biasa-biasa aja tuh. Jadi aura Pak Jokowi memang udah hilang. Itu yang menyebabkan ya aura kabinet juga ikut ikut hilang kan. Mhm. Selama presiden masih mampu untuk memberi sinyal melalui bahasa tubuhnya, itu kabinetnya masih tetap. Sekarang kita nggak lihat lagi. Gimana Pak Jokowi tiba di sebuah desa dan disambut, silakan datang Pak Jokowi, tapi silakan resmikan sesuatu, tapi kami akan memilih Ganjar. Itu kan menunjukkan aura beliau itu udah hilang. Mhm. Apalagi makin dangkal itu yang datang sendiri bagi-bagi ini itu tuh. Jadi kita lihat bahwa pulungnya Pak Jokowi itu udah nggak ada tuh. Dia Iya. nggak mungkin lagi Bet- nahan-nahan pulungnya tuh. Ya, ya, ya. Saya kira itu pas ya, Anda menggunakan istilah pulungnya sudah tidak ada. Kalau orang, orang Indonesia nyebutnya begitu ya. Kalau ada lemdak dan sebagainya itu mungkin nggak terlalu dikenal di Indonesia. Itu yang Anda sebut tadi sebenarnya eh, bukan tepatnya di Gunung Kidul ya, di Wonosari Gunung Oke. Kidul ya. Itu tadi ada kader PDIP yang dengan berani sendirian membawa spanduk begitu ya, menyatakan bahwa tadi ya dia akan tetap datang orang pintar pilih Ganjar lah merasa begitu. Jadi dia nyindir Jokowi dong kayak gitu ya. Yang orang yang pintar saja yang milih Ganjar. Atau sebenarnya itu kekesalan dari kader PDIP. Bagaimana mungkin seorang kader yang jadi presiden seperti Jokowi itu malah mengkhianati Ibu Megawati kan begitu. Dan juga dalam beberapa pertemuan yang agak formal misalnya, tak terlihat lagi orang mau foto-foto dengan Jokowi. Orang anggap ya biasa aja tuh. Jadi Mhm. memang Jokowi mendangkalkan dirinya sendiri. Dengan seolah-olah merakyat, harusnya itu menimbulkan sensasi bagi merakyat. Tapi karena terus merakyat dengan cara yang tidak etis bagi rakyat, dia kehilangan mobilitasnya, kehilangan kemuliaan. Bayangkan seorang presiden di akhir masa jabatannya itu masih kembali menjadi calok buat anaknya tuh kira-kira begitu kasarnya kalau kita bilang. Dan itu bagi orang Indonesia ngapain lu caloin anak lu sendiri gitu. Itu bagian yang paling sublim dari kebudayaan kita itu menolak. Sebetulnya itu aja dasarnya. Dia kehilangan karena dia memakai cara-cara dangkal untuk memuliakan dirinya. Justru dengan cara itu, maka Pulung bilang bye-bye. Nah, Pulungnya mungkin lagi beredar di atas. Ya, kan di Jawa ada istilah yang disebut apa eh, lengser ke Prabon Mandek Pandito. Itu kan sebenarnya konsep betapa seorang raja itu ketika tiba pada saatnya dia akan mengundurkan diri menjadi pandito itu kan orang yang waskita gitu, orang yang bijak, orang yang cerdik, yang menjauhkan diri dari kehidupan duniawi gitu. Tapi yang dijadikan oleh Pak Jokowi kan bukan itu, bukan lengser ke Prabon Mandek Pandito, malah masih terus cawe-cawe kan gitu. Ya itu masalahnya orang yang ngerti ya, culture politik Jawa itu tahu bahwa
ada saatnya pulung itu tiba, ada saatnya pulung itu pergi. Ya. Dan itu yang membuat seseorang legowo, oke pulungnya pergi, maka saya mengikuti sabda Pandito Ratu, Wahyu Cakraningrat tidak lagi di atas kepala saya, maka saya jadi pandito. Kan itu Ya. mestinya. Prabowo-nya di situ. Tapi Jokowi berupaya untuk nambah pulung justru. Dia dia berupaya tahan pulungnya, lalu bahkan mungkin memfotokopi pulungnya supaya kelihatan dia masih dapat Wahyu Cakraningrat. Tapi itu kan sesuatu yang dibuat-buat tuh. Jadi yang dipamerkan hari ini adalah upaya Jokowi untuk bersikeras bahwa dia masih punya pulung. Nah, pulung itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Dia adalah siklus kehidupan tuh, bahwa kekuasaan pernah di atas lalu turun. Nah, kalau kekuasaan menurun, artinya pulungnya akan pindah pada kekuasaan yang lain. Nah, mesti diterima itu. Nah, ini Jokowi menahan. Dia bahkan bilang, pulung, nanti kau kupindahkan ke anakku. Itu namanya memaksa alam semesta untuk berpihak. Dan alam semesta nggak pernah berpihak. Alam semesta ada siklus naturalnya tuh. Dia nggak ngerti bahwa hidup ini ada siklus naturalnya dalam kosmologi Jawa itu. Dan orang Jawa sendiri melihat ini apa, ngapain masih berupaya, padahal Pandito Ratunya itu mestinya yang dia terima. Karena dia tetap sebagai orang yang dengan penuh ambisi itu nggak mungkin dia melawan hakikat alamiah, sesuatu yang natural. Itu saya kira yang gagal oleh Pak Jokowi. Ya, nah ini saya teruskan karena Anda nyinggung-nyinggung soal Wahyu Cakraningrat segala macam ya. Ini kita ngomongin kosmologi Jawa. Dalam pewayangan itu ada satu episode yang saya kira terkenal sekali dan bisa menggambarkan situasi seperti ini yang disebut sebagai Petruk jadi Ratu. Itu kan dia juga mengambil wahyu yang bukan haknya, Wahyu Cakraningrat yang bukan haknya. Dan apa yang terjadi? Negara itu kacau balau karena orang under kapasitas yang tidak pada tempatnya dan kemudian mengambil alih kekuasaan gitu. Ya, sesuatu yang dipaksakan atau tidak secara etis kita sebut sebagai pelanggaran etika semesta itu. Yang di dalam konstitusi kita sebut pelanggaran konstitusi kan. Jadi melanggar konstitusi dengan siasat Mahkamah Konstitusi itu yang kita sebut sebagai upaya Petruk jadi ratu kan, itu dasarnya. Sebetulnya dari awal orang udah kasih peringatan bahwa Pak Jokowi Anda melanggar dua hal. Satu konstitusi, yang kedua nilai-nilai batinnya Anda sendiri sebagai warga dari satu komunitas kejawen, kultur Jawa kan. Jadi terlihat bahwa mereka yang paham tentang sopan santun Jawa juga mengerti bahwa kok hilang ya marwah atau aura Presiden Jokowi. Lain kalau saya misalnya bertatap mata dengan Pak Sultan Hamengkubuwono misalnya, itu tetap Sultan itu auranya nggak mungkin hilang gitu. Karena ada waktunya ditentukan oleh alam semesta kapan Sultan itu diganti nanti. Tetapi Jokowi bukan Sultan. Jokowi dipilih oleh rakyat. Karena itu si Pulung juga atau Wahyu Cakraningrat tahu bahwa dia ada waktunya untuk diganti. Jangan dia pertahankan itu dengan segala macam ambisi. Itu yang kemudian dibatalkan oleh alam semesta. Pembatalan itu yang terlihat pada pose Pak Jokowi yang akhirnya kehilangan cahaya itu. Dan ya udah, kalau kehilangan cahaya mau pakai apa? Mau pakai cahaya baterai nikel pun nggak kuat untuk mengembalikan Wahyu Cakraningrat. Ya, kalau kita lihat peristiwa yang terjadi di Gunung Kidul itu ya, Bung Rocky, kan sebenarnya rakyat itu, dalam hal ini kader PDIP itu melakukan aksinya secara damai gitu ya. Dia hanya membentangkan poster sendirian begitu, tapi kemudian tiba-tiba dihampiri oleh seseorang yang kemudian merampasnya dan katanya melakukan kekerasan. Belakangan kemudian Pas Pampres membantah bahwa itu bukan dilakukan oleh petugas keamanan. Tapi kalau dari petugas Pampres bukan. Tapi kalau kita lihat perdebatan itu setidaknya ya salah satu aparat apakah aparat TNI atau aparat Polri gitu yang mengamankan orang itu dan bukan mengamankan, yang menangkap orang itu, dan kemudian terjadi perdebatan yang sengit dengan seorang kader dari PDIP. Mungkin kita tonton sebentar ya videonya, ini menarik ini Bung Rocky. Dan kami ini, saya adalah bendahara Satuan Jokowi. Rekening pemenang Jokowi itu atas nama Indah Lutfi. Bu, mohon izin. Jadi mohon maaf. Saya cut dulu. Saya cut dulu, Bu. Bu, saya cut dulu. Ini menyampaikan aspirasi. Bu, saya cut dulu. Saya cut dulu. Kami maksudnya saya dengar. Enggak usah teriak. Saya dengar. Kurang kencang. Tolong enggak usah teriak ya. Kurang kencang, jangan melihat keperempuanan saya. Saya menghormati saudara. Saya cut dulu. Mari bicara baik-baik. Saya datang dengan baik-baik. Saya cut dulu. Silakan. Iya, betul. Iya. Karena ini membahayakan. Ya, walaupun mungkin kalau ibu selama ibu tidak, tapi bagi aparat dia membahayakan. Iya. Terus mau diapakan?
Kalau nggak ada. Saya amankan itu. Mau ditangkap, silakan. Gimana nangkapnya? Surat penangkapannya silakan diberikan. Biar saya yang urus. Saya akan bertanggung Saya melaksanakan ya. dengan spontan, dengan kesikapan kami Ya. untuk menyelamatkan diri. Ya. Ya. Sudah saya simpan videonya juga, saya sudah melihat. Dan silakan ditangkap, surat penangkapannya di mana, mau dipenjara di mana. Saya hanya mengamankan saja. Bu. Ya. Jangan Jadi sampai ini nggak tidak. akan dipenjara. Siap, tidak. Oke. Saya hanya mengamankan Kalau saja. tidak, biar saya bawa pulang. Siap. Ya. Ini tanggung jawab Daripada saya nanti sebagai mohon wakil maaf. rakyat untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, amanat undang-undang Bung Karno memerdekakan rakyat ini untuk melindungi rakyat Indonesia. Mari kita pulang. Dibilang salah tadi. Sekarang teriak. Silakan jawab. Nggak pernah kita membayangkan seperti itu ya terjadi, seorang kader PDIP non jauh di sana ya, ya di ujung sana bisa bersikap seperti itu terhadap Pak Jokowi. Jadi saya lihat ibu itu, kader PDIP ini, dia terganggu batinnya tuh. Dia merasa dia dihidupkan berbasis pada pengetahuan dia tentang cara Bung Karno mendidik rakyat dan kejujuran Bung Karno ketika ketemu rakyat. Lalu dia bandingkan dengan Jokowi yang sekarang tuh. Ternyata kader PDIP ini dengan jujur mengatakan Anda bukan lagi mengikuti jejak Soekarno, karena itu dia marah. Nah itu yang saya sebut bahwa PDIP di mana-mana dalam keadaan apapun dia akan kembali pada sistem berpikir dasarnya, itu Soekarnoisme. Dan dari segi itu seluruh warga Marakayan menganggap bahwa Jokowi itu sedikit pun tidak lagi menjejakkan kakinya pada bumi yang dirancang oleh Soekarno. Itu saya kira dasarnya. Bahwa kemudian tokoh perempuan ini bahkan mengucapkan hal bahwa jangan remehkan saya karena saya perempuan, saya adalah aktivis segala macam. Itu nggak pernah kita dengar sebelumnya tuh. Orang menonjolkan diri hanya untuk membela hak dia untuk bersuara kan. Jadi seorang ibu atau seorang perempuan tadi itu betul-betul mengerti apa yang sudah demokrasi. Dia cuma pasang poster di situ. Silakan kalau nggak setuju, jangan dirampas poster itu kan. Jadi hak itu yang dipertahankan oleh kader PDIP ini. Nah itu yang kita pujikan pada kader-kader PDIP, bahwa mereka berani untuk melawan arus. Walaupun mereka tahu yang mereka lawan itu adalah bekas kader mereka itu yang sekarang jadi presiden bekas kan. Jadi bagian-bagian kultural kita itu yang mesti kita perhatikan. Nah Jokowi nggak paham itu. Jokowi cuma anggap kalau dia bawa BLT maka seluruh rakyat akan terima BLT itu. Tidak. Ada ideologi, ada kultur, ada etik yang masih membekas pada rakyat kecil bahwa Jokowi mempermainkan konstitusi dan tidak mengerti bagaimana seorang presiden yang dibesarkan oleh Ibu Megawati menghormati prinsip-prinsip kerakyatan dari Bung Karno. Jadi orang balik lagi menguji apakah Jokowi mampu untuk jadi kader atau sekedar dia sekarang jadi operator untuk anaknya. Ya, saya kok malah ketika melihat tadi itu si ketua DPC kelihatannya ya dari Gunung Kidul tadi, yang terbayang malah si Ibu Megawati sebenarnya, karena menurut saya itu representasi dia dari Ibu Megawati. Iya, secara visual kita lihat ada Ibu Megawati muda di Gunung Kidul yang mengangkat jari dan berteriak dengan lantang, dan kita tahu wajah marahnya itu karena dia merasa kok saya dihina ya. Ini saya berjuang di sini, ini rakyat saya hanya mau membawa pesan rakyat saya pada Pak Jokowi bahwa silakan Pak Jokowi di sini tapi kami pilih Ganjar. Kan itu hak konstitusional dari rakyat Gunung Kidul. Jadi dia menangkap seluruh emosi Ibu Mega lalu dia ledakkan itu kan. Jadi memang tersambung akhirnya kemarahan Ibu Mega dengan kemarahan kader-kadernya di daerah. Apalagi sebagai perempuan dia tahu, dia bisa bayangkan batin Ibu Mega yang tergores, lalu dia ambil alih itu di kota kecil di Gunung Kidul. Yes, oke. Nah kita balik ya ke pusat ini, tanda-tandanya kan apa yang terjadi di edisi perempuan nih jadinya Bung Rocky itu. Karena ini Bu Risma yang diceritakan oleh Hasto itu kan juga seorang perempuan. Yang kita tahu juga bagaimana ekspresinya kalau dia marah ini, karena memang Ibu Risma itu sekarang saya kira satu hal ya, bukan hanya soal bansosnya, tapi bagaimanapun dia juga adalah seorang Menteri Sosial yang harusnya bertanggung jawab soal itu, dan sekarang tiba-tiba diambil alih oleh Pak Jokowi begitu ya. Meskipun Hasto menyatakan bahwa dia tetap bekerja secara profesional, saya kira batin perempuan itu jauh lebih sensitif lah dibandingkan laki-laki. Ya Ibu Risma membayangkan bahwa ini soal keadilan sosial, soal kemakmuran, soal menangani kemiskinan, itu adalah rahim perempuan. Yang mengerti kemiskinan itulah rahim perempuan. Yang mengerti keadilan itu pertama-tama adalah rahim perempuan.
Tiba-tiba dia melihat seorang arogan, seorang patriark itu mengambil alih kerjaan dia itu. Dan bukan untuk membantu, tapi untuk mengambil keuntungan justru kan. Kan bayangkan misalnya Ibu Risma sebagai perempuan yang tahu bahwa dia diberi mandat oleh bosnya namanya Jokowi, seorang laki-laki, untuk mengasuh wilayah yang paling sensitif dari bangsa ini. Itu keadilan yang pasti itu hanya bisa dipahami oleh bagian masyarakat kita yang paling menderita kalau terjadi guncangan ekonomi, itu kaum perempuan. Kan di dalam struktur demografi kita, bagian paling miskin dari rakyat kita adalah lapisan perempuan. Itu justru yang mestinya diasuh oleh Ibu Risma. Dan Ibu Risma tentu sudah bersiap-siap untuk membawa pesan-pesan keadilan oleh kedudukan dia sebagai Menteri Sosial. Dan sangat mungkin juga Ibu Risma akan dituduh sebagai Anda adalah bawahannya Megawati. Tapi Risma berhak untuk menuntut bahwa itu adalah fungsi dia. Dan Jokowi dengan serangka merampas fungsi itu. Kan itu yang menyebabkan Ibu Risma merasa, gimana mungkin ada seorang laki-laki arogan mengambil itu dari saya. Hanya karena laki-laki itu sekarang bermusuhan dengan ibu saya, itu Ibu Mega. Tuh. Padahal laki-laki itu juga adalah sepupu saya karena sama-sama kader kan. Jadi kita mesti lihat batin perempuan itu terpilih dengan pelakuan seorang laki yang namanya Joko Widodo. Itu sebetulnya psikologi atau disebut deep psychology dari Ibu Risma. Ya, saya kira kita dari pernyataan Hasto, dari sikap kader PDIP di Gunung Kidul dan tadi dan beberapa hal yang lainnya seperti Pak Luhut yang kemarin kita bahas bahwa para menteri yang lain sudah diminta mundur, tidak mundur-mundur, yang menunjukkan bahwa pemerintahan sekarang itu sebenarnya sudah lumpuh ya, pemerintahan Jokowi itu sudah setidaknya berantakanlah kabinet itu. Jokowi juga nggak mau urus lagi kan. Dia cuma butuh Sri Mulyani. Dia cuma butuh Sri Mulyani yang selalu bisa dia call untuk keluarin anggaran. Itu aja kan. ASN naikin. BLT turunin. 3 bulan ke depan uang cash mesti nyampe di rakyat kan. Jadi di perintah-perintah doang. Sementara Sri Mulyani juga nggak punya pikiran untuk menolak. Kan akhirnya begitu yang terjadi kan. Apa alasannya Sri Mulyani kasih 600.000 itu sekaligus? Apa alasannya 11 triliun itu diambil dari dana-dana efisiensi? Itu nggak ada alasannya. Selain bahwa Jokowi menghendaki itu. Jadi bagi Jokowi brankas itu adalah brankas keluarga. Ya. Brankas APBN maksudnya itu brankas keluarga. Ya. Oke, jadi sebenarnya mulai hari ini secara de facto itu ya, Jokowi meskipun secara jujur dia jadi presiden, secara de facto dia tidak lagi presiden. Makanya Anda selalu menyebut sebagai presiden bekas itu ya. Ya, itu de facto memang dia bukan presiden. Jadi yang terutama adalah penghormatan rakyat pada Pak Jokowi itu udah hilang, lenyap sama sekali itu. Ya. Penghormatan rakyat terhadap kedudukan dia sebagai kepala negara juga berakhir. Dan ya kita nggak lihat lagi kayak dulu tuh foto-foto sama presiden, nggak. Acara kawinan pun nggak ada yang mau foto-foto sama presiden. Biasa aja itu. Ya. Sekarang justru kalau kemarin-kemarin kita membahas bahwa Gibran itu yang menjadi liability bagi Pak Prabowo, tapi sekarang justru Pak Jokowi kelihatannya yang menjadi liability bagi Pak Prabowo. Dan ini pasti jauh lebih berat dong buat Pak Prabowo kalau kondisinya seperti ini. Ya, Pak Prabowo menghendaki atau menginginkan ada dukungan rasional dari Jokowi. Tapi ada batasnya tuh. Begitu Jokowi panik, dia kerjain sendiri kan. Dia mungkin udah ngatur-ngatur juga tim pemenangannya Gerindra kan. Padahal sebetulnya kalau dibikin biasa-biasa aja, ya sudah dipastikan bahwa 02 ini akan menang melalui survei segala macam. Tapi justru dengan sesuatu yang berlebih, pameran arogansi Jokowi kemana-mana, itu justru yang membuat elektabilitas 02 ini tergerogoti akhirnya kan. Ya. Kan orang juga punya rasa, kok lu rakus banget sih, udah mau menang ngapain masih rakus, kan kira-kira begitu kan. Ya. Jadi Jokowi dia sekarang ini betul dia jadi beban Prabowo akhirnya tuh, dan bukan beban yang sama-sama bisa dipanggul, tapi beban yang justru menenggelamkan Prabowo. Jadi itu dasarnya, apalagi ada Gibran di situ tuh. Saya mau terangkan itu dengan membaca psikologi publik. Jadi kalau Pak Jokowi keluar justru dari cewek-ceweknya, sangat mungkin Prabowo bisa naik lagi elektabilitasnya tuh. Kalau Gibran misalnya datang dengan semacam sederhanaan dan arogansi yang dia tiru mungkin dari bapaknya itu, dia sedikit edit, mungkin anak-anak muda akan balik ke situ. Tapi ini udah terlambat karena pendulum udah berbalik. Ya, jadi kalau sering kita dengar istilah enough is enough, sudah cukup Pak Jokowi ya. Ya benar, Pak Jokowi udahlah enough is enough.
Pulung fly sudah, pulung udah terbang. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. 0% ya, Bung Rocky. Oke, nol tetap.